Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1784. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Pada saat ini, setelah melihat pusaran di depannya, iblis tua Xuan Gui terkejut dan berkata, "Area terlarang Laut Mati terletak di inti laut dalam, dan seharusnya sangat sulit untuk dijangkau. Apakah kita sudah mencapai inti laut dalam?" Iblis tua Xuan Gui memiliki ekspresi yang tidak dapat dipercaya di wajahnya. Aura pembunuh di inti laut dalam begitu kuat sehingga bahkan yang kuat di tahap akhir dari keadaan tatanan abadi transenden tingkat 3 pun tidak dapat yang mudah mendekatinya. Hanya ketika area terlarang Laut Mati dibuka, maka akan ada lorong kecil bagi orang untuk melewatinya. Tetapi sekarang, tidak sebelum dia menyadarinya, dia telah mencapai inti laut dalam yang mengejutkan iblis tua Xuan Gui. Kemudian binatang setan hitam berkata dengan hormat, "Tuanku, ini adalah tempat di mana gambar Dewa Laut muncul, dan ini juga merupakan tempat kelahiran binatang hantu kita. Binatang hantu paling awal seperti kita terbangun di sini, secara bertahap membentuk kelompok, tetapi itu sudah menjadi masalah zaman kuno, dan sekarang binatang hantu saya belum menerima gambar Dewa Laut untuk waktu yang lama, dan saya bahkan tidak bisa mendekati tempat ini karena saya akan terkoyak oleh kekuatan yang ada di dalamnya." "Oh," kata Qingchen, dia menyipitkan mata sedikit menatap tajam ke pusaran air besar di dasar laut jauh di depan. "Saya melihat air Laut Mati yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan keras di hadapannya, dan terus-menerus ditarik ke dalam pusaran hitam pekat, membentuk lubang hitam angkasa yang besar di dalam pusaran itu. Kekuatan angkasa yang mengerikan menyebar, melepaskan aura yang berdebar-debar." Meskipun Qingchen dan yang lainnya masih agak jauh dari pusaran di hadapan mereka, namun mereka dapat dengan jelas merasakan kengerian pusaran angkasa ini. Itu adalah kekuatan yang mengerikan yang akan hancur dalam sekejap jika ada sesuatu yang terlibat di dalamnya. Namun, mulut pusaran di dasar laut itu menyebar hingga ke atas seperti tornado. "Kakak, ada aura xiao-xiao yang membuatku familiar dari dalamnya," kata gadis kecil xiao-xiao. Pada saat ini gadis kecil xiao-xiao tiba-tiba berkata, "Kakak, xiao-xiao ingin masuk. Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting bagi xiao-xiao di sana." "Apa sesuatu yang sangat penting bagimu?" kata Qingchen. Dia menatap gadis kecil itu dengan sedikit terkejut. Menurut informasi saat ini, Qingchen telah mengetahui bahwa pusaran di depannya itu adalah tempat kelahiran binatang hantu dan juga tempat di mana gambar Dewa Laut muncul. Tanah terlarang laut dikabarkan memiliki kesempatan untuk meninggalkan Laut Mati. Selain itu, Xiao-Xiao cukup akrab dengan tempat ini dan tampaknya ada hal-hal yang sangat penting baginya. Tidak peduli apa yang ada di dalamnya, Qingchen dapat yakin bahwa di sini kemungkinan besar ada rahasia yang terkait dengan kelahiran seluruh tanah telantar dan bahkan kelahiran Laut Mati. Yang terpenting adalah jika dia ingin menyelamatkan Chen Sisi, maka Qingchen harus meninggalkan Laut Mati dan meninggalkan tanah telantar ini secepat mungkin. Oleh karena itu, Qingchen harus pergi ke pusaran air ini. "Xiao-Xiao, jangan khawatir, aku pasti akan membawamu ke sana," kata Qingchen. Qingchen memandang binatang setan hitam dan lalu memandang iblis tua Xuan Gui. "Bagaimana cara memasuki tempat ini?" Binatang setan hitam menjawab, "Tuanku, aku adalah binatang hantu, tidak dapat memasuki tempat ini. Pintu masuk ke pusaran ini ada di permukaan di atas, tetapi binatang hantu tidak bisa mendekat sama sekali. Karena begitu mereka mendekat, mereka akan diblokir oleh pasukan khusus di pintu masuk laut. Kekuatan tubuh memicu niat membunuh dalam tubuh untuk meledak dan mati, mengakibatkan pemusnahan jiwa dan raga dan tidak mungkin untuk bisa bertahan hidup." Binatang hantu lainnya juga mengangguk, menyetujukan hal itu. Kemudian iblis tua Xuan Gui berkata, "Tuanku, pintu masuk Laut Mati terlarang terletak di permukaan laut, tetapi menurut perkiraan waktu pembukaan Laut Mati terlarang, Laut Mati terlarang akan segera dibuka sekarang dan diperkirakan banyak ahli kuat di tanah telantar telah berkumpul di sana. Dan tuanku, menurut informasi yang dikirim kembali oleh mata-mata kelompok etnis kami, memang ada banyak kultivator hantu yang telah berkumpul di permukaan laut.
dan banyak dari mereka itu adalah kultivator yang disebut penguasa daerah terlarang saat ini. Mendengar itu Qin-Chen tersenyum, sepertinya hampir semua orang sudah datang, jadi tunggu apa lagi? Qin-Chen menoleh untuk melihat binatang hantu seperti binatang setan hitam itu. Kalian tidak perlu mengikuti lagi, ayo pergi. Wush! Segera dengan sekejap sosok Qin-Chen dia terbang lurus ke arah laut di atas dan 1000 tulang juga yang lainnya buru-buru mengikuti Qin-Chen. Sebelum pergi 1000 tulang menoleh untuk melihat binatang hantu seperti setan hitam di bawah matanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan mulutnya. Oh, makanan laut yang sangat enak sekali, tapi sayang sekali. Sementara saat ini di atas laut sebuah pusaran besar terus mengalir membentuk ruang hampa yang mencengangkan di atas laut mati. Di luar area terlarang laut mati, sosok-sosok yang menakutkan menjulang tinggi satu sama lain tergantung di langit membentuk kelompok dan tim mereka sendiri. Setiap figur ini memancarkan aura yang menggetarkan dan hampir semuanya adalah penguasa area terlarang di ranah transenden tingkat 3 dan mereka adalah raksasa di dunia luar. Kandang laut mati memiliki sejarah ratusan juta tahun di dunia bawah dan pada zaman dahulu itu telah menjadi kandang yang digunakan oleh banyak penguasa dunia bawah untuk menahan tahanan. Selama ratusan juta tahun jumlah penguasa zona terlarang yang berkumpul di sini tidak terhitung banyaknya. Di luar dunia bawah mungkin masih ada orang-orang kuat yang jatuh dan pendatang baru muncul karena menjarah sumber daya dan memperebutkan harta karun. Tetapi tanah telantar itu adalah tanah reruntuhan dan hampir tidak ada harta karun yang tertarik pada penguasa area terlarang ini. Daus surga terputus dan sangat sulit untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Pada hari-hari awal pembentukan kandang masih ada banyak tahanan yang dipenjara di sini yang akan saling membunuh untuk memperebutkan hak berbicara. Tetapi sejak era laut mati, pembunuhan dan pertarungan semacam ini sangat jarang terjadi. Pada saat ini para kultivator seperti leluhur naga Guilong dan yang lainnya juga telah tiba di sini. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil berbicara satu sama lain, maju dan mundur bersama dan bertukar peristiwa besar terbaru yang terjadi di tanah telantar. Belum lama ini kematian dewa kematian yang tragis dan juga para kultivator seperti Wan Qi Xiejun dan kemunculan penguasa dunia bawah Qin-Chen yang misterius tentu saja telah menjadi berita terbesar di tanah telantar. Dan mereka juga telah menarik banyak penguasa daerah terlarang untuk datang ke leluhur naga Guilong dan mengetahuinya dari mulutnya. Dan terutama mengenai air laut mati yang dianugerahkan oleh Qin-Chen, tentu saja itu menjadi fokus pembicaraan. Kakak Guilong benar-benar beruntung, dia mendapatkan aliran air laut mati tanpa usaha apapun. Aku benar-benar iri. Saat ini di kejauhan berbagai suara diskusi terdengar, beberapanya sangat samar dan banyak mata tertuju kepada sekelompok orang seperti leluhur Guilong. Masing-masing dari mereka dengan pikiran mereka sendiri dan mata mereka berkedip-kedip. Di antara mereka yang paling kuat adalah dua mata yang memancarkan aura yang menakutkan dan itu adalah penguasa penjara hitam dan leluhur Yan Hun. Dua orang kuat yang diakui oleh tanah telantar dan keduanya pernah menjabat sebagai orang kuat di kota ini. Saudara Guilong, situasinya tampaknya agak buruk, kata leluhur buaya spiritual. Dia datang ke sisi leluhur Guilong dan berkata dengan wajah jelek. Ya, benar sekali, area terlarang laut mati akan segera dibuka. Dulu tidak sedikit orang yang berkumpul di istana Raja Hantu, tetapi sekarang hanya tersisa belasan orang. Seperti hantu hukuman hitam tua dan iblis naga laut yang jahat. Aku khawatir. Berkumpul di sekitar leluhur naga Guilong itu adalah semua penguasa zona terlarang yang pernah berurusan dengan Qin-Chen sebelumnya dan mereka diam-diam saling bergandengan tangan satu sama lain dan merasa tidak nyaman. Itu karena banyak mata telanjang yang memperhatikan mereka, sepertinya menginginkan mata air laut mati yang dianugerahkan oleh Qin-Chen kepada mereka. Sementara pada saat ini iblis tua Kong Ming yang melihat bahwa waktu itu Nehai Longmo dan hantu tua Heising menghilang, dia akan segera mengatakan ini kepada leluhur naga Guilong. Akan tetapi di saat dia akan mengatakannya, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan dan wush, dua sosok terbang dari kejauhan dan datang langsung ke depan area terlarang laut mati. Dan dua sosok ini itu adalah Jia Luo Mingju dan leluhur iblis bayangan. Hahaha, semuanya aku terlambat, maaf. Begitu Jia Luo Mingju tiba, dia tertawa terbahak-bahak dengan senyum yang hangat. Di mana itu tuan kota Jia Luo Mingju datang tepat pada waktunya.
area terlarang Laut Mati belum dibuka, dan sekarang saatnya. Tawa keluar satu demi satu, bahkan Tuan Penjara Hitam dan Patriark Yan Hun juga tertawa. Bagaimanapun, Jia Luo Mingju itu dikenal sebagai orang tua yang sangat baik dan semua orang akan memberinya sedikit muka. Dan untuk sesaat, suasana yang sedikit bermartabat di lapangan langsung menjadi hidup. Sementara di sebelah leluhur naga Guilong, iblis tua Kong Ming yang hendak berbicara sebelumnya tiba-tiba mengubah ekspresinya dan lalu terdiam. Kong Ming, apa yang baru saja ingin kamu katakan? Kata Guilong. Dia menatap iblis tua Kong Ming dan bertanya dengan bingung. Tidak ada, kata iblis tua Kong Ming. Dia tersenyum dan menggelengkan kepala. Leluhur Guilong melirik iblis tua Kong Ming dengan curiga, tetapi dia tidak peduli. Hahaha, saudara Guilong, aku sudah lama tidak melihatmu. Jangan datang ke sini tanpa masalah. Pada saat ini, ada tawa keras, tetapi Jia Luo Mingju yang menyapa mereka satu persatu, dan sekarang dia datang ke sisi Guilong dan tersenyum, lalu menangkupkan tangannya. Ya, Tuan Penguasa Kota Jia Luo, kata leluhur Guilong. Dia juga tersenyum dan menangkupkan tangannya. Sudah lama aku tidak bertemu denganmu. Aura kakak Guilong menjadi semakin mendominasi. Dan semua saudara juga penuh energi. Aku menjadi iri, kata Jia Luo Mingju. Dia menyapa satu persatu. Selanjutnya, Jia Luo Mingju juga menyinggung tentang penguasa dunia bawah kincir yang disebutkan oleh leluhur Guilong dan juga telah menganugerahkan mereka air Laut Mati. Akan tetapi di sini semua orang juga mempertanyakannya dan berpikir bahwa penguasa dunia bawah kincir itu hanyalah ilusi dan juga imajinasi yang telah dikeluarkan oleh leluhur Guilong dan itu sama sekali tidak nyata. Akan tetapi di saat kemudian Jia Luo Mingju sepertinya merasakan sesuatu. Matanya tiba-tiba membeku dan dia menatap laut di bawah dengan tenang. Dan setelah Jia Luo Mingju melihat ke arah laut di bawah, di kejauhan penguasa penjara neraka dan juga leluhur Yan Hun sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba melihat ke bawah juga. Boom! Air Laut Mati di bawah tiba-tiba bergulung pada saat ini seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan naik ke langit. Apakah ada binatang hantu? Baru pada saat inilah para penguasa lain di area terlarang juga merasakan ada yang tidak beres. Dan mereka semua menundukkan kepala lalu menatap laut di bawah dengan sangat waspada. Sebelum kemudian duar, terdengar sebuah ledakan di bawah pengawasan semua orang. Air laut di bawah langsung naik ke langit seolah-olah ada binatang buas raksasa yang menerobos air. Wush, wush. Dari air laut itu beberapa sosok tiba-tiba terbang dan muncul tepat di depan semua orang. Angin laut bergolak dan air Laut Mati berguling dari tubuh orang-orang ini dalam sekejap setelah mereka meninggalkan air. Apakah itu leluhur hantu bis darah? Ada juga Raja Hantu Shenming dan juga bis tua Xuan Gui. Tidak, itu adalah penguasa dunia bawah dan kelompoknya. Kapan mereka memasuki Laut Mati? Melihat 4 siluet yang muncul dari Laut Mati itu, para penguasa daerah terlarang mengubah warna mereka satu demi satu, mengungkapkan kejutan yang tidak dapat dipercaya. Niat membunuh air Laut Mati di inti laut dalam itu sangatlah menakjubkan. Dengan begitu banyak kultivator yang hadir, mereka tidak akan berani memasuki laut inti laut dalam. Tetapi sekarang Qin-Chen dan yang lainnya langsung muncul dari air laut dalam. Bagaimana ini membuat semua orang tidak terkejut. Mereka mengetahui bahwa Qin-Chen dan yang lainnya pasti tiba di sini terlebih dahulu, tetapi kemudian mereka menyelam terlebih dahulu ke Laut Mati dalam. Akan tetapi, apakah mereka tidak takut bertemu dengan binatang buas hantu di laut dalam? Dihadapkan dengan keterkejutan orang banyak, Qin-Chen tidak menganggapnya serius. Qin-Chen hanya melirik orang-orang itu dengan ekspresi berbeda, dengan cahaya bersinar di sekitarnya. Sebelum akhirnya mata Qin-Chen tertuju kepada Tuan Kota Jia Luo Mingju yang tidak jauh dari sana. Sebelum kemudian Qin-Chen mencibir dengan sangat arogan. Dan mendengar kata-kata arogan dari Qin-Chen, kulit para penguasa area terlarang yang hadir tiba-tiba berubah sedikit. Dan ada sedikit kemarahan di mata mereka. Meskipun banyak dari mereka mungkin tidak memiliki banyak persahabatan dengan Dewa Kematian, namun bagaimanapun juga pihak lain juga merupakan pemilik area telantar. Sebelumnya, pemilik kota Jia Luo Mingju hanya mengatakan dengan santai tanpa diduga Qin-Chen di depannya akan begitu tidak tahu malu.
Orang gila. Di mana penguasa neraka dan sekelompok orang berada, hantu gigi raksasa juga menus dingin, tampak tidak senang. Kenapa, Nak? Apakah kamu tidak yakin? Seribu Tulang menyipitkan matanya menatap praktisi bernama hantu gigi raksasa itu dengan penuh penghinaan, menatapnya dari atas ke bawah dan berkata sambil mencibir. Kamu sangat jelek dan kamu banyak bicara, seolah-olah kamu takut orang lain tidak akan menemukanmu, sungguh memalukan. Kurang ajar, apa katamu? Kata hantu gigi raksasa, dia gemetar karena marah. Boom! Semburan energi hantu dingin tiba-tiba mekar dari tubuhnya. Samar-samar berubah menjadi binatang buas dengan gigi raksasa mengguncang kehampaan. Seolah-olah dalam keadaan kesurupan, dia akan menggigit leluhur hantu Seribu Tulang menyebabkan napas langit yang tak berujung. Mau melakukannya? Kata Seribu Tulang, dia melirik ke arah pihak lain, sudut mulutnya ditarik dengan sarkasme. Dan jejak napas jiwa yang mewakili puncak transenden tingkat 3 tersapu dalam sekejap. Boom! Seketika seluruh kehampaan di atas area Telarang Laut Mati bergejolak dengan aura jiwa yang menakutkan seperti badai, bertabrakan langsung dengan energi hantu mengerikan yang dilepaskan oleh praktisi hantu gigi raksasa. Bergemuruh, kedua kekuatan itu bertabrakan dan hantu gigi raksasa memenuhi udara. Aura hantu mengerikan yang keluar langsung digetarkan oleh napas jiwa Seribu Tulang seolah-olah akan hancur kapan saja. Untuk orang-orang sepertimu, ayo datang saja, leluhur ini bisa melawan 10 secara sekaligus. Kata Seribu Tulang, dia tidak repot-repot mengeluarkan suara. Aura spiritualnya saja yang menakutkan seperti badai langsung melonjak di antara langit dan bumi, membuat orang-orang merasakan jantung berdebar-debar seolah-olah dia ingin menelan hantu gigi raksasa kapan saja. Wajah hantu gigi raksasa sedikit berubah dan dia mundur 3 langkah. Dia langsung dikejutkan oleh napas dari leluhur Seribu Tulang dan menatap penguasa penjara hitam di sampingnya dengan ngeri. Penguasa penjara hitam juga menyipitkan matanya sedikit dan aura seperti jurang memenjara menghilang dari tubuhnya. Dengan lambaian tangan dengan suara keras, aura yang mengintimidasi hantu gigi raksasa itu juga langsung diguncang olehnya dan ada jejak kesungguhan di matanya. Sementara di kejauhan, mata leluhur Yanhun juga berkedip. Dibandingkan dengan penguasa penjara neraka, dia memiliki pencapaian lebih kuat dalam jiwa dan dia samar-samar telah merasakan sesuatu. Ini pasti jiwa dari tingkat puncak transendensi rangkap 3 dan itu sangat murni juga kuat, tetapi tampaknya telah terluka dan belum kembali ke puncaknya. Kata leluhur Yanhun, ada sedikit cahaya dingin yang berkedip-kedip dalam mata dirinya. Para penguasa lain dari area Telarang di sekitar melihat penguasa penjara hitam dan leluhur Yanhun. Akan tetapi mereka tidak melakukan apapun meskipun mereka marah pada kesombongan leluhur Seribu Tulang, akan tetapi tidak ada yang berani menonjol. Sementara di lain sisi, Qin Chen tidak repot-repot memperhatikan hal-hal ini. Pada saat ini Qin Chen telah datang ke langit di atas area Telarang Laut Mati menatap ke bawah. Di Laut Mati di bawah, pusaran melingkar muncul di depan Qin Chen dan pusaran yang dilihat Qin Chen juga yang lainnya di dasar Laut Mati sebelumnya persis di tempat pusaran itu berada. Menatap Laut Mati sekarang, Qin Chen segera melihat pemandangan yang berbeda. Pusaran di depannya sangat aneh, di dalamnya gelap tetapi tidak ada setetes air pun. Air Laut Mati tampaknya telah melewati pusaran ini dan berputar melewatinya membentuk ruang hampa absolut. Terus terang saja, pusaran ini seperti sumur gelap di laut, sangat aneh dan dalam. Selain itu, pusaran yang dalam ini mengandung kekuatan ruang yang mengerikan. Kekuatan ruang ini begitu kuat sehingga bahkan Qin Chen yang telah menguasai sebagian jantung ruang samar-samar merasa bahwa begitu dia terlibat di dalamnya maka Qin Chen tidak dapat menahannya sama sekali dan akan terkoyak oleh kekuatan ruang yang mengerikan ini. Ini jelas merupakan kekuatan yang telah melampaui ranah keterpisahan atau transenden. Kata Qin Chen, matanya tampak serius. Qin Chen yakin bahwa bahkan ahli kuat di puncak transenden tingkat 3 yang mempraktikkan aturan ruang tidak akan dapat menciptakan kekuatan seperti itu jika dia mengolah semua kekuatan aturan ruang secara ekstrim. Dan pusaran ini jelas tidak dapat ditampilkan sama sekali oleh ahli transendensi. Tuanku, ini adalah pintu masuk ke area Telarang Laut Mati, tetapi pintu masuknya masih tertutup. Dilihat dari kecepatan melemahnya niat membunuh di inti sekitarnya, area Telarang itu seharusnya akan segera dibuka. Kata Bistua Xuan Gui, dia menjelaskan dari samping kepada Qin Chen.
Oh, Kincen membuka mulutnya dengan lembut dan menyipitkan mata. Area terlarang Laut Mati di depan tidak akan pernah bisa ditembus oleh kultivasi orang-orang yang hadir. Lalu bagaimana para kultivator yang hadir bisa masuk? Tampaknya menyadari keraguan Kincen, iblis tua Xuangqi berkata melalui transmisi suara. Tuanku, kami telah menanyakan tentang pusaran ini di awal dan pusaran ini dapat menelan kekuatan jiwa kami para kultivator. Dan begitu kekuatan jiwa memasukinya, maka dia dapat menghilangkan pusaran ini, menghilangkan kengerian di pusaran air, dan menghilangkan pengaruh kekuatan ruang yang menakutkan. Jadi begitu area terlarang Laut Mati ini dibuka nanti, kita hanya perlu menyatukan kekuatan roh dan jiwa yang kita kumpulkan sebelumnya, lalu kita bisa membukanya dan memasukinya. Berbicara tentang ini, nada bicara iblis tua Xuangqi sedikit bersemangat. Baginya atau bagi para kultivator lainnya di seluruh tanah telantar, mereka telah menunggu momen ini terlalu lama. Apakah pusaran ruang ini dibuka oleh kekuatan melahap jiwa? Kata Kincen. Dia menatap pusaran angkasa di bawah dan merasakan perasaan aneh di hatinya. Pusaran angkasa di depannya jelas hanya pusaran angkasa yang mengarah ke kehampaan yang tidak diketahui. Tetapi itu bisa menelan kekuatan jiwa yang langsung saja mengejutkan Kincen. Tetapi Kincen tidak banyak berpikir dan dia akan tahu di saat melihatnya.